Indonesia negeri yang luas, indah akan kekayaan alam. Setiap kota punya ciri khas. Sebelum mulai izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Barokoto bersama ayah. Sampai di sana mencari makan. Perkenalkan, nama saya Naya. Ini bercerita untuk teman-teman sekalian. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, Naya ingin membawakan sebuah cerita dari Bengkulu Selatan yang berjudul Batu Amparan Gading. Cerita ini Naya ambil dari cerita rakyat Bengkulu yang ditulis oleh Haji Samsudin ZA beserta kawan-kawan dan diterbitkan oleh PT Grasindo Jakarta. Nah teman-teman, begini kisahnya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang raja bernama Raja Muda dan permaisurinya bernama Putri Gani. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Keluarga mereka sangat bahagia. Tampak di halaman istana mereka terdapat sebuah batu besar yang rata permukaannya berwarna kuning gading dan disebut Batu Amparan Gading. Raja Muda beserta Putri Gani dan anak-anaknya sering menghabiskan waktu bercengkrama di atas batu amparan gading itu. Namun, nasib malang pun menimpa keluarga mereka. Permaisuri jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hati Raja Muda begitu sedih, apalagi melihat kedua anaknya yang tiada lagi kasih sayang sang ibu tercinta. Hari pun berlalu. Raja Muda hanya disibukkan dengan menjaga anak-anaknya. Karena melihat anaknya yang masih membutuhkan belayan sang ibu tercinta, Raja Muda berpikir untuk menikah lagi. Ia menikah dengan seorang putri Raja Hulu. Kedua anak Raja Muda kini telah memiliki ibu kembali. Di awal pernikahan, sang ibu Sampung sangat baik kepada kedua anak tirinya. Kehadirannya di tengah-tengah keluarga Raja Muda sangat menjadi penghibur bagi kedua anak Raja Muda. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sang ibu tiri mulai nyinyir. Semua yang dilakukan kedua anak Raja Muda salah di matanya. Bahkan mereka sering tak dipertimbangkan saat Raja Muda sedang tidak ada di istana. Bu, kami lapar, Bu, kata anak Raja Muda. Apa? Makan? Kalau kalian lapar, masak sendiri sana. Aku ini bukan pembantu. Enak saja, terbijak sang ibu tiri. Tega sekali engkau kepada kami, Bu. Begitulah sikap ibu tiri terhadap anak-anak Raja Muda. Selanjut cerita, anak Raja Muda bermain di atas batu amparan gading untuk menghilangkan rasa lapar. Baru sebentar mereka bermain, perut mereka terasa sangat lapar. Dik, izinkan kakak pergi sebentar untuk mencari mainan dan makanan. Baiklah kak,
pergilah, gumam sang adik. Dengan berbekal seruas bumbung, kakak pun pergi sendiri. Setelah berjalan sendiri, ia sampai di sebuah rumah seorang penumbuk padi. Dia datang ke situ untuk meminta melukut. "Bu, bolehkah saya meminta melukut untuk makanan ayam saya?" "Boleh nak, ambillah." Kakak pun mengambil melukut lalu pergi. Di perjalanan, ia bertemu seekor bengkarung. Bengkarung itu ia tangkap untuk menjadi mainan. Ia juga melihat bunga dadap yang berguguran ke tanah. Bunga dadap itu ia pungut untuk menjadi mainan adiknya. Sesampainya di istana, dia melihat adiknya sedang asyik bermain di atas batu amparan gading. Ia pun bergabung dan mereka pun bermain bersama. Saat sedang asyik bermain, sang ibu tiri pun pulang. Ibu tiri terkejut sekaligus marah melihat bekas permainan mereka yang berserakan di batu amparan gading. Ibu tiri menyangka bahwa biji puar adalah nasi, bunga dadap adalah bekas kulit udang, dan sisik bengkarung adalah bekas sisik ikan. "Apa ini semua? Kalian mencuri makanan, bukan?" Tidak, Bu. Kami tidak mencuri." "Mau berbohong kalian? Apa ini? Nasi, kulit udang, sisik ikan, semua berserakan. Aku ini tidak bisa dibohongi," teriak sang ibu tiri. "Kalian akan dihukum." "Ampun, Bu, ampun. Sakit, Bu." Namun sang ibu tiri tetap saja memukul tanpa ampun. Setelah itu, ibu tiri kembali masuk ke dalam istana, meninggalkan kedua anak raja muda di atas batu amparan gading. Tubuh mereka terasa sangat sakit dan letih. Akhirnya, mereka tertidur nyenyak di atas batu amparan gading itu. Beberapa lama kemudian, sang kakak terbangun karena teringat kekejaman perangai sang ibu tiri. "Jahat sekali engkau kepada kami, Bu. Rasanya kami ingin pergi jauh, namun tak bisa." Entap-entap bumbung seruas, meninggilah batu amparan gading. Emak bapak buruk makan, kami dituduh maling makan. Puar nasi disangka nasi, bunga dadap disangka udang. Kami ingin pulang ke pintu langit. "Tidak, batu ini meninggi." "Apa karena ucapanku tadi ya? Akan kucoba lagi." Entak-entak bumbung seruas, meninggilah batu amparan gading. Emak bapak buruk makan, kami hendak pulang ke pintu langit. Puar nasi disangka nasi, bunga dadap disangka udang. Kami dituduh maling makan. Setiap perkataan yang diulang oleh sang kakak, batu amparan gading pun semakin meninggi. Sementara itu, raja muda pulang dari perjalanannya. Ia begitu terkejut, bercampur heran ketika melihat batu amparan gading yang menjadi sangat tinggi. Bahkan tinggi batu amparan gading itu melebihi puncak bumbungan istana. Betapa terkejutnya ia ketika melihat kedua anak yang disayanginya berada di tempat setinggi itu, yaitu batu amparan gading yang telah meninggi. Ia begitu cemas dan takut. Jika bagaimana kalau anaknya jatuh dari tempat
tepat setinggi itu. Ia pun langsung menabur kentongan untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar. Tong, 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 tong. Tolong, tolong, anakku terjebak di atas batu. Para warga pun langsung berdatangan ke istana. Ada yang memukul, mendorong, dan memanjat batu amparan gading. Tetapi hal yang mereka lakukan tidak bisa menolong anak raja muda. Batu amparan gading pun semakin meninggi. Raja muda merasa sangat sedih. Apakah yang dia lakukan sehingga dia bisa mendapat cobaan ini? Ya Tuhan, kesalahan apa yang aku lakukan sehingga aku dapat cobaan ini? Batu amparan gading semakin meninggi sejalan dengan ungkapan kesedihan kedua anak raja muda. Sementara itu, batu amparan gading pun sampai di pintu langit. Pintu langit sedang dalam keadaan tertutup waktu itu. Kedua anak raja muda berusaha membuka pintu langit, namun tak bisa. Secara kebetulan ada seekor burung garuda yang melewati pintu langit. Anak-anak raja muda meminta pertolongan kepada burung garuda tersebut dengan upah seluas melukut. Burung garuda pun menyanggupinya. Tuk, 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 tuk. Dengan paruhnya yang besar dan tajam, pintu langit pun terbuka. Kedua anak raja muda melangkah masuk ke dalam pintu langit tersebut. Kehidupan yang damai dan tentram ada di dalam sana. Nah teman-teman, atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, batu amparan gading pun turun seperti semula. Tinggallah raja muda beserta ibu tirinya yang durjana dan batu amparan gading yang selalu setia menghiasi halaman istana sebagai saksi bisu. Nah teman-teman, begitulah cerita batu amparan gading. Pesan moral yang dapat kita ambil dari sini adalah Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu menolong hambanya yang tidak berdosa dan dianiaya. Beli sapi beratnya 1 ton. Sudah bersiap untuk berkurban. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.